Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagus, semangat ya. Kita akan belajar nih pada hari ini. Sebelum itu marilah kita berdoa. Silakan untuk Dino memimpin doa ya. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Dino sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu harapkan kalian rapi-rapi dulu nih mejanya, yang tidak terpakai silakan taruh dalam tas. Udah ya? Oke, sebelum itu mari kita absensi terlebih dahulu nih agar Ibu tahu yang mana yang nggak masuk pada hari ini ya. Silakan untuk scan barcode di depan. Apabila ada yang tidak bisa itu ya, ngeklik link yang sudah Ibu kirim. Sudah? Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan pretest nih. Di sini ada 5 soal saja. Kalian akan mengerjakan pretest ini dalam waktu 2-3 menit. Silakan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh mencontek ya. Ayo Dino. Udah ya lupa? Udah? Sudah selesai ya? Kita lanjutkan. Nah, kita flashback nih pada pembelajaran kemarin. Minggu kemarin kita belajar mengenai hidrokarbon, di mana hidrokarbon itu contohnya ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada gas LPG, kemudian bensin dan juga aspal nih. Nah, kenapa sih contoh ini Ibu tayangkan lagi? Nah, karena hari ini materi kita itu adalah minyak bumi, di mana minyak bumi juga adalah hasil dari pengolahan minyak bumi itu ada gas LPG, bensin dan juga ada aspal. Kita lanjut ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin memberitahu kepada kalian nih tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana peserta didik itu nanti mampu memahami, menyelidiki, menganalisis, mendeskripsikan dan juga menjelaskan nih mengenai proses pembentukan minyak bumi dan mengidentifikasi teknik pemisahan dari fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses eksplorasi dari berbagai sumber belajar. Oke, kita lanjut untuk melihat video terlebih dahulu ya. Ada video pendek. Silakan diperhatikan. Oke, nah pesan dari video ini adalah pentingnya kita untuk bekerja sama nih dalam sebuah kelompok, di mana nanti dengan kerjasama kita akan mencapai tujuannya secara lebih cepat dan juga lebih mudah. Kita lanjut ya. Tadi sudah mengerjakan pretest, di mana nanti di sini Ibu udah membagi kelompok nih dalam 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2 dan juga 3. Silahkan untuk bergabung kepada kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 bisa duduk di depan, kelompok 2 di tengah dan juga kelompok 3 ada di belakang. Silakan. Yep. Iya, silakan Vivi. Udah, ini kelompok 1 ya. Silakan Utfa. Kelompok 2 ada Dino sama Sinta. Nama saya salah.
Iya Bang, maaf ya. Kemudian kelompok 3 ada Nia nih. Iya Bu, makasih. Iya. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai LKPD-nya. Nanti jangan lupa untuk menulis nama ya di sini, nama dari anggotanya. Nah, di sini juga Ibu sudah mencantumkan nih capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalian dapat membacanya nanti. Nah, terus di sini ada Ibu tuliskan ringkasan materi mengenai minyak bumi. Ada. Nah, kemudian ada petunjuk dari penggunaan LKPD. Kalian dapat membacanya sendiri ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan pembelajaran problem based learning ya, dengan ada 5 sintak. Kalian bisa membacanya nanti. Selanjutnya ada peta konsep nih, di mana minyak bumi itu sebenarnya terbagi menjadi 2 subbab ya, ada pembentukan dan juga komposisi, dan juga yang kedua pemisahan dan juga kegunaan dari minyak bumi. Nanti kita akan membahasnya secara garis besar saja. Kita lanjutkan ke orientasi pada masalah. Silakan dibaca untuk wacananya. Nah, wacana ini silakan dibaca untuk menjawab soal berikutnya. Ada 2 soal di sini. Nanti kalian baca, kemudian jawab 2 soal dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian kalian bisa mencari jawabannya. Di sini ada link barcode dari LKPD-nya, kemudian ada artikel, kemudian ada modulnya. Silakan dibuka. Kita kerjakan dalam waktu 2 menit ya. Untuk kerjanya silakan berkelompok, Lutfa. Ayo, Sinta dan juga Nia. Kerjakan selama 2 menit ya. Silakan ditulis jawabannya di kolom yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya ya. Apakah sudah mengerjakannya? Apakah ada kesulitan, Lutfa? Oke, mungkin sudah ya, cukup waktunya tadi. Kita lanjutkan nih. Sebelum itu kita akan menonton video terlebih dahulu mengenai asal-usul dari minyak bumi ya. Minyak bumi udah cair yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian aslinya nih? Jutaan tahun yang lalu di bumi ada yang hidup di darat. Gaya hidup hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya menyerap dan baru fosil dan tertimbun oleh kehidupan pasien. Dan banyak pun fosil-fosil ini terdapat karena ini akan selama tertimbun dari fosil dari hidrokarbon. Senyawa ini tak ada untuknya gas alam dan batu bara. Yang lebih besar di daerah batuan datar yang bertimbun boleh dan juga yang ditemukan pada permukaan bumi terbesar adalah Rusia, Amerika. Untuk proses pembuatannya jadi beberapa manfaat bagi manusia yang menyaksikan karena Oke, karena mungkin videonya ini jaringannya kurang baik ya, kita lanjutkan saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan nih soal di lembar berikutnya. Kalian bisa buka ya. Ternyata minyak bumi itu nanti akan melakukan proses pengolahan terlebih dahulu nih sebelum jadi minyak tanah, bensin dan lain-lain. Nah, di sini ada destilasi bertingkatnya ya, menggunakan teknik destilasi bertingkat. Nah, kalian dapat melakukan menjawab soal ya. Ada 4 soal di sini. Silahkan dijawab dalam waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Silakan untuk berdiskusi ya. Apabila ada yang kurang paham dan ditanyakan, silakan. Iya, benar. Dijawab ya 4 soalnya. Kalian bisa juga nih mencari dari berbagai sumber belajar ya, maupun internet. Bagaimana kelompok 1? Aman? Bu, ini kayak gini bener nggak Bu? Oh iya, ini nanti ditambahin lagi ya. Coba dicari jawabannya di internet. Untuk Nia? Majunya nanti Ibu panggil ya untuk majunya.
Yang penting dikerjakan dulu. Oke, kita lanjut aja ya, karena mungkin dari kalian semua sudah selesai ya. Oke. Nah di sini Ibu minta untuk perwakilan kelompoknya mengirimkan 1 orang untuk presentasi ke depan. Silakan. Ayo maju. Untuk kelompok 1 siapa yang maju? Oke, Lutfa, silakan. Kelompok 2 siapa nih? Dino atau Sinta? Dino, silakan Dino. Untuk kelompok 3, Nia atau Elsya, silakan maju ke depan. Ayo segera. Oke, karena teman-teman sendiri sudah maju untuk presentasi ya. Nah, di sini Ibu harapkan kalian nanti teman-teman yang di tempat duduk juga harus melakukan nih, memperhatikan nih teman-teman yang presentasi, karena nanti ada untuk pengisian LKPD mengenai informasi-informasi penting yang disampaikan teman-temannya di depan ya. Dan juga membuat kesimpulan. Silakan untuk kelompok 1 menjawab soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, dan juga kelompok 3 soal nomor 3. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, tadi kelompok 1 ngerjain nomor 1 yang terkait definisi dari distilasi itu sendiri. Distilasi ini merupakan proses pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Dalam distilasi, campuran zat ini dipanaskan hingga salah satu komponen menguap pada titik didihnya. Terus pada pengolahan minyak bumi, distilasi ini digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi seperti gas, bensin, minyak tanah, solar, dan residu. Proses ini dilakukan di menara fraksinasi, di mana setiap fraksi ini menguap dan terkondensasi pada ketinggian tertentu sesuai dengan titik didih. Oke, beri tepuk tangan untuk Lutfa, teman-temannya. Lanjut untuk kelompok 2. Dino? Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan prinsip dasar destilasi bertingkat. Dari kelompok kami, jawabannya yaitu prinsip dasar destilasi bertingkat adalah pemanfaatan perbedaan titik didih komponen dalam campuran untuk memisahkan secara berurutan di menara fraksinasi. Dalam proses ini, campuran seperti minyak bumi dipanaskan hingga menjadi uap, lalu uapnya naik melalui menara fraksinasi yang memiliki suhu berdegradasi panas. Terus setiap fraksi komponen minyak buminya memiliki titik didih tertentu. Ada fraksi dengan titik didih rendah, sedang, dan tinggi. Proses ini disebut tahap bertingkat karena pemisahan terjadi secara berjenjang pada tiap ketinggian menara sesuai titik didih masing-masing fraksi. Oke, terima kasih untuk Dino. Sedangkan tepuk tangan untuk Dino. Selanjutnya ya, untuk yang terakhir Elsya. Pertanyaan nomor 3, mengapa fraksi-fraksi minyak bumi dalam minyak mentah dapat terpisah setelah dimasukkan dalam kolom fraksinasi? Jawaban dari kelompok 3 adalah fraksi-fraksi minyak bumi dalam minyak mentah dapat terpisah setelah dimasukkan dalam kolom fraksinasi karena setiap fraksi memiliki titik didih yang berbeda-beda. Saat minyak mentah dipanaskan, komponen-komponennya mulai menguap sesuai titik didih masing-masing. Di dalam kolom fraksinasi, bagian bawah kolom itu memiliki suhu yang paling tinggi. Di sini hanya fraksi dengan titik didih sangat tinggi seperti residu atau aspal yang akan tetap berbentuk cair. Sedangkan uap dari fraksi dengan titik didih lebih rendah akan naik ke atas kolom. Ketika uap mencapai bagian kolom dengan suhu cocok dengan titik didihnya, uap itu mengembun ataupun terkondensasi dan dikumpulkan sebagai fraksi tertentu. Sedangkan fraksi dengan titik didih sangat rendah seperti gas LPG akan naik hingga ke bagian paling atas kolom sebelum terkondensasi dan dikumpulkan sebagai gas. Jadi pemisahan fraksi terjadi karena setiap komponen terkondensasi pada suhu tertentu sesuai titik didihnya yang berbeda-beda di berbagai tingkat kolom fraksinasi. Oke, baik. Terima kasih untuk Elsya ya. Silakan beri tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD ya. Sekarang kita akan membahas nih sedikit materi saja untuk penguatan. Dimana tadi juga sudah disebutkan bahwa minyak bumi itu sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Contohnya ada lilin, bensin, kemudian ada solar, misalnya ada oli, terus ada parafin, kemudian ada aspal ya. Nah, kita tahu dulu minyak bumi itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya ada petroleum. Dimana petrol itu batuan dan juga oilum itu minyak. Jadi tadi juga sudah dijelaskan di dalam video ya, walaupun video itu kurang jelas ya. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali. Di mana minyak bumi itu terbentuk dari sisa-sisa fosil maupun tumbuhan, hewan, kemudian akan tertimpa oleh pasir, tanah, dan juga lumpur. Nah, nanti mereka akan mengendap nih di bawah menjadi batuan. Jadi batuan tersebut lambat laun akan menjadi minyak bumi.
Nah, untuk alur tujuan alur dari terbentuknya minyak bumi ini ada gambar dan juga skemanya. Kita lanjutkan. Nah, untuk komposisi dari minyak bumi sendiri itu 90% sampai 90% itu adalah senyawa hidrokarbon nih. Baik itu ada alkana, sikloalkana dan juga aromatis. Nah, sisanya itu ada belerang, nitrogen dan juga oksigen maupun organologam lainnya. Dimana nanti komposisinya akan bervariasi nih pada daerah penambangannya. Dimana untuk Indonesia sendiri itu minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon yaitu siklik, ada baik sikloalkana maupun aromatik. Lanjut. Nah, untuk proses pengolahan minyak bumi sendiri, sebentar ya, ada kendala. Nah, untuk proses pengolahan minyak bumi, apabila kalian sedang berlibur nih di pantai, terus melihat ada bangunan seperti ini, mungkin sedang dilakukan penyulingan minyak bumi, di mana minyak bumi itu didapat dari proses pengeboran ya di dasar laut. Nah, kemudian akan didapatkan cairan berupa hitam kental seperti gambaran di samping. Nah, cairan ini bisa disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Kemudian akan diolah nih. Proses pengolahannya melewati destilasi bertingkat yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya ya. Nah, untuk destilasi bertingkat sendiri adalah suatu proses nih pemisahan campuran cairan menjadi fraksi-fraksi tertentu dengan memanfaatkan perbedaan dari titik didihnya. Nah, untuk proses yang lebih lanjut kita melihat video. Oke, jadi di video ini ada proses penyulingan dari bawah tanah, kemudian akan ditampung di menara ini. Setelah itu lanjut di proses nih dengan destilasi, di mana nanti minyak mentahnya itu akan dialiri dengan tungku pemanas, kemudian akan melewati destilasi bertingkat dengan ada titik didih dari 20 derajat Celcius hingga lebih dari 600 derajat Celcius. Setiap titik didih ini berbeda-beda hasilnya, ada yang berupa gas, nafta, bensin, kerosin, diesel, kemudian ada pelumas, terus ada lilin dan juga ada terakhir ada parafin atau mohon maaf, ada aspal maupun residu. Kita lanjut ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada evaluasi, di mana nanti kalian akan mengerjakan post test nih, ada 5 soal. Kerjakan lagi secara mandiri, silahkan. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan untuk di sini Ibu akan meminta nih 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa yang mau? Iya, Bu. Oke, baik, silakan Nia, berdiri. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu kesimpulannya minyak bumi itu kan terbentuk dari sisa makhluk hidup laut yang tertimbun jutaan tahun lalu berubah akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, kemudian minyak bumi dapat diperoleh melalui pengeboran, kemudian diolah dengan destilasi bertingkat di menara fraksinasi. Lalu proses ini itu memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi sesuai titik didihnya. Misalnya saja seperti gas, itu bahan bakar gas, kemudian bensin, itu bahan bakar kendaraan, lalu nafta, itu bahan baku petrokimia, minyak tanah, bahan bakar lampu dan pesawat, diesel, bahan bakar mesin diesel, pelumas oli mesin, kemudian residu aspal dan lilin. Nah, jadi kesimpulannya itu minyak bumi sangat penting ya sebagai sumber energi dan bahan baku industri. Oke, terima kasih untuk Nia. Berikan tepuk tangan nih untuk Nia. Oke, benar banget ya. Nah, di sini ingin mengingatkan nih, materi minggu depan kita akan mempelajari materi tentang berita yang viral ya pada 2-3 bulan yang lalu, yang dimana nanti berita tersebut adalah Pertamina yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah, minggu depan kita akan membahas nih apa perbedaan antara Pertalite dan juga Pertamax. Ingat, untuk kalian dari rumah tuh harus sudah belajar, jadi kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut nih di kelas. Nah, selanjutnya itu Ibu akan mengirimkan lembar refleksi kepada kalian, silakan dikerjakan. Untuk pengerjaannya itu individu, kemudian dikumpul pada besok hari dengan LKPD yang sudah dikerjakan. Paham ya semuanya? Oke. Baik, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Baik, untuk Dino silakan memimpin doa. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih Dino sudah memimpin doa ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.